semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, apa kabar hari ini semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk membacakan doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Izinkanlah saya untuk memimpin doa dalam ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan perlindunganmu dari rumah hingga ke sekolah ini. Sekarang kami mau memulai pelajaran kami pada hari ini. Kami mohon turunkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru dapat kami mengerti dan pahami. Namamu selalu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih yang membacakan doanya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, kalau semuanya hadir ya. Jadi materi kita hari ini tentang pembiasan cahaya pada lensa cembung dan lensa cekung. Oke, jadi pembiasan cahaya atau biasa disebut dengan refraksi adalah sebagai peristiwa ketika sebuah cahaya itu berbelok melewati sebuah medium ke medium yang lainnya yang memiliki kerapatan optik yang berbeda akibat terjadinya percepatan. Kerapatan optik ini sifat yang dimiliki oleh medium tembus cahaya. Pembiasan cahaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pembiasan yang mendekati garis normal. Artinya, ketika kondisi cahaya yang datang dari medium renggang atau kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, dan kemudian cahaya pun akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya, sebagai peristiwa ketika sebuah cahaya itu berbelok melewati sebuah medium ke medium yang lainnya yang memiliki kerapatan optik yang berbeda akibat terjadinya percepatan. Kerapatan optik ini sifat yang dimiliki oleh medium tembus cahaya. Pembiasan cahaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pembiasan yang mendekati garis normal. Artinya, ketika kondisi cahaya yang datang dari medium renggang atau kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, dan kemudian cahaya pun akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya adalah cahaya dari udara menuju ke air. Yang kedua, pembiasan cahaya menjauhi garis normal. Itu artinya cahaya datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang renggang atau kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal, yang contohnya yaitu cahaya dari air menuju ke udara. Nah, hukum pembiasan cahaya ini dijelaskan dalam hukum Snellius atau biasa disebut dengan hukum pembiasan Snellius, berbunyi sebagai berikut. Sinar datang garis normal dan sinar bias berada pada satu garis lurus. Yang kedua, apabila sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sebaliknya, jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Sudut datang dan sudut bias merupakan suatu bilangan tetap yang menunjukkan indeks bias. Nah, rumus dari hukum Snellius itu
yaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2, di mana N1 sama dengan indeks bias. Contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti sedotan atau pensil yang terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam air, atau dasar kolam yang dalam terlihat dangkal. Hal ini terjadi dikarenakan cahaya yang berasal dari udara itu bersifat tidak rapat menuju ke air yang lebih rapat, sehingga cahaya tersebut dibiaskan menjauhi garis normal di dalam air. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal tentang rumus hukum Snellius. Ibu bacakan soalnya. Si A sedang mengamati cahaya di kaca dengan indeks pembiasan 1,5. Kemudian cahaya itu diarahkan oleh si A ke dalam air dengan indeks pembiasan 1,33. Apabila sudut cahaya yang digunakan memiliki ukuran sebesar 30 derajat, maka berapakah sudut pembiasan terhadap air? Pertama kita tulis diketahui dulu. N1 sama dengan 1,5, N2 sama dengan 1,33, dan theta 1-nya sama dengan 30 derajat. Ditanya di sini yaitu theta 2. Theta 2-nya itu berapa? Sekarang kita selesaikan soalnya. Nah, masukkan rumus yang tadi yaitu N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. Langkah berikutnya kita masukkan angkanya. N1 tadi 1,5, sin theta 1 tadi 30, N2-nya 1,33, dan sin theta-nya belum diketahui, maka kita tulis sin theta 2. Nah, sekarang kita selesaikan. Satu koma 5 dikali 1,33 dikali sin 30 derajat. Nah, sin 3 di sini yaitu 34 derajat. Sekarang pembiasan cahaya pada lensa cembung. Lensa cembung itu mempunyai ciri-ciri yaitu
lensa cekung ini mempunyai ciri-ciri yaitu tipis di bagian tengahnya dan tebal di bagian tepinya. Lensa ini kebalikan dari lensa cemung tadi. Maka lensa ini bersifat divergen yang artinya menyebarkan cahaya. Dan lensa ini juga disebut sebagai lensa negatif. Lensa ini dimanfaatkan sebagai alat bantu melihat bagi penderita rambut jauh, baik dalam bentuk kacamata maupun lensa kontak. Kita masuk rumus pembiasan cahaya pada lensa. Yang pertama, rumus perbesaran lensa. Ibu bacakan soalnya ya. Sebuah lensa cekung mempunyai fokus 20 cm. Tentukan kekuatan lensanya. Kita selesaikan soalnya sama-sama. Maka di sini diketahui F-nya sama dengan minus 20 cm. Nah, di sini kenapa minus? Karena ini merupakan titik fokus pada lensa cekung, di mana lensa cekung tadi itu merupakan lensa negatif. Maka di sini yaitu minus 20 cm atau minus 0,2 meter. Nah, ditanya di sini yaitu kekuatan lensa atau P-nya. Mari kita selesaikan sama-sama. Kita masukkan rumus tadi. Di sini rumus kekuatan lensanya yaitu yang ini. Jadi kita masukkan rumus yang kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Maka P sama dengan 1 per F. Kita masukkan nilai F-nya 1 per min 0,2 sama dengan minus 5 dioptri. Jadi kekuatan lensa cekung tersebut yaitu minus 5 dioptri. Oke, jadi materi kita sampai di sini. Apa ada yang belum mengerti bisa ditanyakan? Sudah mengerti, Bu. Baiklah, kalau semuanya sudah mengerti, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta seseorang untuk membawakan doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih yang sudah membacakan doanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan ya. Baik, Bu. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Yang pertama, rumus perbesaran lensa. Nah, rumus perbesaran lensa atau dilambangkan dengan M besar yaitu M sama dengan S aksen per S atau H aksen per H, di mana M ini tadi perbesaran lensa, sedangkan S aksennya itu jarak bayangan dan S-nya itu jarak benda,
di mana P itu yaitu kekuatan lensa dan F-nya itu jarak titik fokus lensa. Rumus berikutnya, jarak titik fokus lensa atau biasa disimbolkan dengan F. 1/F sama dengan 1/S aksen 1/F sama dengan 1/S, bukan S aksen ya. Jadi di sini 1/S tambah 1/S aksen. Rumus pembiasaan cahaya pada lensa ini kita bisa saja menggunakan rumus 3 rumus ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal pembiasaan cahaya pada lensa. Ibu bacakan soalnya ya. Sebuah lensa cekung mempunyai fokus 20 cm. Tentukan kekuatan lensanya. Kita selesaikan soalnya sama-sama. Maka di sini diketahui F-nya sama dengan minus 20 cm. Nah, di sini kenapa minus? Karena ini merupakan titik fokus pada lensa cekung, di mana lensa cekung tadi itu merupakan lensa negatif. Maka di sini yaitu minus 20 cm atau minus 0,2 meter. Nah, ditanya di sini yaitu kekuatan lensa atau P-nya. Mari kita selesaikan sama-sama. Kita masukkan rumus tadi. Di sini rumus kekuatan lensanya yaitu yang ini. Jadi kita masukkan rumus yang kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Maka P sama dengan 1/F. Kita masukkan nilai F-nya 1/0,2 sama dengan minus 5 dioptri. Jadi kekuatan lensa cekung tersebut yaitu minus 5 dioptri. Oke, jadi materi kita sampai di sini. Apa ada yang belum mengerti bisa ditanyakan? Sudah mengerti, Bu. Baiklah, kalau semuanya sudah mengerti, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta seseorang untuk membawakan doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita bersatu berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih yang sudah membacakan doanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan ya. Baik, Bu. Selamat pagi semuanya.